Rini Puspajuwita, NIM 204220009 dari kelas 1 APGMI. Di sini saya ingin membacakan artikel saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel saya berjudul Bahasa Wong Cito di Daerah Siko. Kurun waktu akhir-akhir ini, seperti yang bisa kita lihat bersama, bahasa daerah seringkali digunakan untuk berkomunikasi setiap hari, terutama di kalangan remaja. Hal ini terjadi karena tidak semua remaja memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Menurut kebanyakan remaja, mereka merasa canggung jika harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku di luar acara formal atau resmi. Maka dari itu, mereka lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia yang sudah terafiliasi oleh bahasa daerah, baik itu secara pengucapan ataupun arti bahasa tersebut. Pengaruh penggunaan bahasa daerah ini akan berdampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan era globalisasi, maka tingkat bahasa juga sangat penting. Tapi pada saat ini, bahasa Indonesia dan bahasa daerah digunakan secara bersamaan saat berkomunikasi. Hal itu menyebabkan lunturnya bentuk baku di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa adalah alat komunikasi antar manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik lisan ataupun tulisan yang merupakan perwujudan tingkah laku mereka, sehingga orang lain dapat mendengar, mengerti, dan merasakan apa yang dimaksud satu sama lain. Sedangkan bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan oleh sekelompok orang yang memiliki suku bangsa dalam suatu negara. Bahasa daerah juga menggeser penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, sehingga perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap pemakaian bahasa Indonesia dan eksistensi kesantunan bahasa dari lahir hingga kini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41 Ayat 1 berbunyi, pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang seharusnya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia harus dengan baik dan benar, bukan dicampurkan dengan bahasa daerah. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pada bab 3 tentang bahasa negara. Pasal 25 ayat 1 berbunyi, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya, pasal 25 ayat 2 berbunyi, bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa daerah telah umum digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial masyarakat, terutama remaja atau mahasiswa. Seperti remaja Jambi, khususnya mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang sering menggunakan bahasa Jambi walaupun kepada sesama teman yang berbeda suku. Padahal seharusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik kepada sesama teman yang berbeda suku agar bahasanya mudah dimengerti.
Selain dengan sesama teman, mahasiswa juga menggunakan bahasa Jambi saat berkomunikasi dengan dosen. Kadangkala di lingkungan kampus, remaja kesulitan berbicara dengan bahasa Indonesia baku pada saat presentasi tugas, diskusi, dan lainnya. Mereka cenderung lebih memilih menggunakan bahasa Jambi. Selain itu, dalam hal ini, peran media juga sangat berpengaruh untuk remaja dalam berbahasa, karena media juga menampilkan atau menulis berita yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah. Seperti yang sering muncul pada Instagram pada akun berita yang membahas tentang daerah Jambi. Kejadian tersebut berarti melanggar pasal 39 ayat 1 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Tak ketinggalan pula percakapan pada kolom komentar Instagram mahasiswa menggunakan bahasa Jambi yang sulit dimengerti oleh mahasiswa lain yang berbeda suku, sehingga obrolan terasa canggung dan tidak nyambung. Keragaman ini akan bertambah jika bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang luas. Selain itu, penggunaan bahasa juga tidak tepat dalam penuturan dan pengubahan kosakatanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jambi. Hal itu berpotensi merusak bahasa Indonesia. Irsad AR 2012. Apalagi jika dilakukan oleh media massa yang penyebarannya menjangkau sampai ke pelosok daerah. Karena tidak semua bahasa Indonesia dapat dikonversikan menjadi bahasa Jambi, meski secara umum dalam dua bahasa itu hanya berbeda pada satu fonem, yakni A dan O. Jika dalam bahasa Indonesia, akhir kata sering menggunakan fonem A, maka dalam bahasa Jambi diganti huruf O. Misalnya, saya dalam bahasa Jambi menjadi sayo, tapi tidak berlaku dalam semua kata. Dengan seiringnya menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, maka remaja akan semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sudah menjadi keseharian. Dengan kebiasaan tersebut, remaja akan sulit membedakan mana kata baku dan mana kata tidak baku. Bahkan dalam komunikasi formal akan mengganggu kelancaran komunikasinya. Bahasa Indonesia akan tersingkirkan karena remaja lebih sering menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar hanya pada forum resmi. Sesuatu akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan secara berulang-ulang. Bagaimana bahasa Indonesia ini akan tetap eksis apabila penggunaannya tidak diutamakan. Dari segi bentuk rasa nasionalisme, bahasa daerah mempunyai dampak pada bentuk yang sukar dipahami. Akibatnya mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain yang berbeda suku, karena beberapa bahasa memiliki bentuk kata yang sama, namun memiliki arti yang berbeda. Jadi, dalam permasalahan kali ini adalah melemahnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja karena remaja cenderung menggunakan bahasa daerah Jambi. Selanjutnya, penggunaan bahasa daerah Jambi yang tidak sesuai karena tidak semua kata bisa dirubah menjadi bahasa Jambi. Dan jika hal ini dibiarkan terus berakibat lunturnya nilai budaya dalam bahasa daerah Jambi dan rusaknya bahasa Indonesia. Pada intinya, kita boleh menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, tapi dalam artian untuk sesama suku yang mengerti bahasa tersebut agar nilai budaya dalam daerah tidak luntur. Namun, jika berkomunikasi dengan berbeda suku, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia tetap terwujud dan tidak lunturnya penggunaan bahasa Indonesia hanya karena bahasa daerah. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa daerah, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia punah. Langkah yang dapat ditempuh
bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia serta perbedaannya dengan bahasa daerah kepada remaja. Ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia dan media sejenisnya. Keempat, membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia serta menyiarkan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi. Maka dari itu, sebagai remaja yang baik serta menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, sudah seharusnya kita mengutamakannya di atas dari bahasa apapun. Menghargai proses terbentuknya bahasa resmi negara ini merupakan salah satu bentuk jiwa nasionalisme kita terhadap negara. Cara menghargai bahasa Indonesia yaitu dengan menggunakannya sebaik mungkin tanpa mencampur adukannya dengan bahasa lain. Baiklah, sekian pembacaan artikel dari saya. Saya Rini Puspajuwita pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.